Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya bahas lagi Redford ya, dan komunitasnya, yaitu komunitas apa ya namanya, komunitas hop apalah gitu ya. Nah, di kemarin juga saya membahas Redford dan ROBD lagi. Nah, kalau di sini mungkin ini Redford doang gitu ya, tapi ya sama-sama kalian ketahui juga gitu ya, Redford dan ROBD itu sama-sama aja gitu, saat 11-12 lah ya, ilegal, bodong gitu. Oke teman-teman, di sini saya nyari info di grup Redford dan ROBD ya. Oke, di sini ada yang namanya Faisal. Ternyata yang bernama Faisal P ini leadernya gitu, atau ya mungkin tim analis sinyalnya gitu ya, atau apalah gitu. Yang jelas dia itu aktif sekali memberikan wejangan-wejangan di grup tersebut. Oke. Nah, dia itu memposting di grup Redford dan ROBD gitu ya. Baru-baru ini ditemukan bahwa beberapa penjahat menyebarkan desas-desus jahat untuk menghancurkan platform perdagangan Redford. Departemen Hukum platform Redford sudah menyelidiki tanggung jawabnya. Apa itu? Kami mewakili harapan. Meskipun platform Redford adalah salah satu cara kami menghasilkan uang, penghancuran itu benar. Pengaruh kepentingan kita semua. Jadi sambil menjaga harapan hati kita, kita juga harus menjaga alat kita untuk menghasilkan uang. Dalam kurung Redford. Jadi alat mereka untuk menghasilkan uang itu Redford. Yang udah masuk entitas ilegal gitu. Waduh, nyari uang kok di platform yang ilegal gitu bos ya. Dan jangan biarkan pelanggar hukum menghancurkan kepentingan kita, katanya ya. Seperti penerima manfaat, kami bertekad untuk bekerja sama dengan pertarungan pengacau ini. Wih, pertarungan Dragon Ball. Dan sementara kami percaya pada Heart of Hope. Oh ini nih namanya, kadang saya nyebutnya Hope aja gitu ya. Ya. Kami juga harus percaya bahwa Heart of Hope telah memilih Redford. Aduh, ya iya, Heart of Hope-nya itu hati harapan ya, yayasan atau komunitas Heart of Hope. Hati harapan itu memilih menghasilkan uang yang salah gitu ya, memilih trading yang salah, yaitu Redford. Kenapa? Karena Redford sudah masuk entitas ilegal dan sebentar lagi pasti ROBD juga nyusul gitu. Gini ya, di sini ada desas-desus jahat untuk menghancurkan platform. Yang namanya desas-desus itu kan seperti apa ya? Seperti bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga misal kayak gitu ya. Ini desas-desus pilihan diksi ya, pilihan diksi atau pilihan kata yang dipakai itu desas-desus jahat katanya. Loh, yang jahat kok bilang jahat gitu. Maling teriak maling ini ya. Desas-desus itu bisik-bisik lah kayak gitu. Loh, saya itu nggak bisik-bisik ya. Ini kalau yang dimaksud desas-desus dari YouTuber mungkin gitu ya, atau apalah siapalah itu ya. Kalau dari pihak YouTuber ini bukan desas-desus. Ini jelas. Contohnya saya dari pertama kali bahas Redford dan ROBD itu sudah saya katakan scammer, penipu ya. Karena apa? Exchange-nya itu ilegal, tidak terdaftar di Indonesia, terdaftar di Amerika. Ya silahkan langsung tanyakan ke orang Amerika, atau kalian sering saya kasih saran gitu ya untuk orang yang ngeyel. Kalau kalian punya kawan di Amerika,
tanyakan itu ya, Redford dan ROBD itu beneran legal atau enggak gitu. Itu clue dari saya, tanyakan langsung ya, jangan hanya dikasih screenshotan atau dikasih kayak kalau di Indonesia itu NIB ya, nomor induk berusaha ya. Semua orang juga bisa kalau seperti itu. Gini ya, orang Amerika saja atau orang Indonesia atau gini ya, saya kan punya teman di Amerika, nanyain tuh Redford sama ROBD global, mereka nggak tahu. Sedangkan teman saya di Amerika itu trader, mereka tuh nggak tahu Redford dan ROBD itu apa. Masa platform tercanggih anti loss nggak ada yang tahu di Amerika gitu kan. Nah ini desas-desusnya apa? Bukan desas-desus ya, itu udah jelas masuk entitas ilegal. Masa iya SWI, Satgas Waspada Investasi, terus ya OJK itu dikatakan jahat, dikatakan nebar isu? Gak mungkin kan, itu regulator lembaga di Indonesia gitu yang menindak aplikasi-aplikasi seperti ini gitu. Oke, mohon maaf kalau agak berisi karena di luar agak hujan teman-teman ya. Nah di sini lanjut saja pemberitahuan Heart of Hope, selamat malam katanya ya. Verifikasi dan seterusnya di sinilah teman-teman bisa lihat sendiri. Pendapatan malam ini masih cukup besar dan akan terus sekitar 5%. Nah selanjutnya di sini ya. Oh ya ini Mas ini ya. Ya. Nggak penting lagi informasi-informasi seperti ini karena sudah ilegal. Ini kan sudah ilegal, sudah masuk entitas ilegal SWI ya. Masa nggak percaya? Itu kan regulator Indonesia gitu ya, lembaga Indonesia. Dan Redford dan ROBD itu nggak terdaftar di Bapepti dan masuk ke entitas ilegalnya pun karena apa? Karena perdagangan aset kripto tanpa izin, exchange-nya nggak berizin ya, koinnya koin-koinan, koin plua itu. Terus di sini si Faisal lagi nih ya, Faisal P, mungkin P-nya mungkin penipu gitu. Jadi banyak yang WD hari ini karena saya bikin videonya hari ini tuh hari Rabu tanggal 7 September ya. Banyak yang WD hari ini karena mulai pada panik gara-gara isu-isu yang gak jelas. Isu yang gak jelas gimana bosku ya? Itu SWI sudah memasukkan Redford ini ke entitas ilegal. Dan pertanyaannya, tim Heart of Hope itu apa? Kalau untuk bantuan sosial, ngasih anak yatim, ngasih uang, ngasih barang-barang ke orang yang membutuhkan, itu bagus sekali gitu. Tapi tradingnya itu ilegal sekali, bodong sekali gitu. Apakah mereka memberikan bantuan dari hasil investasi bodong? Jawab sendiri ya. Nah di sini BTC ancang-ancang siap terjun. Semoga Redford tidak ada audit dan bonus 100%. Itu nyindir ROBD kayaknya, karena ada audit dan bonus 100% yang kalau orang cerdas itu pasti mikir gitu ya, mikir nggak mungkin exchange mana yang lagi audit WD itu nggak diproses, tapi depo itu diproses dan aktivitas lainnya jalan kecuali withdrawal. Jelas itu exchange abal-abal, broker abal-abal lah kalau dikatakan broker ya. Nah jadi itu info terupdate tentang Redford ya. Ya pasti ngikut lah ROBD. Jadi kalau bahas ROBD pasti ngikut Redford, kalau bahas Redford pasti ngikut ROBD ya. Nah pertanyaannya, tim Hope itu tim apa tadi, Heart of Hope itu paham nggak yang mereka pilih itu untuk menghasilkan uang seperti yang tadi di pengumuman di grupnya? Redford itu ilegal ya. Masa iya mau ngasih mau mementori
mau nge-mentorin orang-orang untuk bermain di entitas ilegal. Masa iya gitu? Apakah yang dibagi-bagikan kepada anak yatim, ke bantuan sosial itu hasil dari investasi bodong? Silahkan jawab sendiri ya. Tanya hati masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tambah cerdas lagi, supaya kalian tidak menjadi bebek dungu. Oke, ingat teman-teman ya, cerdas itu murah, bodoh itu gratis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di luar teman-teman ya.